Shadow Slave Bab 326 Pengepungan Menara Merah 2. Melirik sosok Sein yang anggun, Sunni mengertakkan gigi dan membuat keputusan yang sulit. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Terlalu banyak bergantung pada kesuksesannya. Sesaat kemudian, dia memalsukan serangan dan melompat mundur pada saat terakhir, sebagai gantinya melepaskan diri dari 3 golem karang yang mengancam. Pada saat yang sama, dia mengirimkan Shadow perintah mental. Iblis pendiam itu membeku sepersekian detik, seolah-olah ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Meninggalkan irama terukur dari tekniknya yang sempurna, Sein membiarkan tombak pemburu mengenai dadanya. Kekuatan serangan ganas itu begitu besar sehingga baju zirah oniksnya hancur, membiarkan ujung tombaknya menggigit jauh ke dalam dagingnya yang seperti batu. Segera, aliran debu rubi mengalir keluar dari lukanya, mengecat cuires yang rusak menjadi merah. Tapi Shadow tidak memperhatikannya. Menangkap batang tombak dengan tangan perisainya, dia memutar tubuhnya dan melemparkan golem karang yang menjulang tinggi itu. Dan kemudian, dia tiba-tiba berlari ke samping. Sebelum makhluk mengerikan itu bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia menutup jarak dan turun ke atas 3 kekejian yang menyerang Sunni. Meskipun serangannya cepat tak terduga, mereka berhasil bereaksi pada saat-saat terakhir. Baja obsidian dari pedang gelapnya bertemu dengan senjata yang terbuat dari koral merah. Namun, itu memberi Sunni waktu yang dia butuhkan untuk melewati mereka. Menghindari tangan pendeta, dia muncul di belakang 3 golem dan berlari menuju sosok Lord yang jauh. Di belakangnya, Sein menantang ke-6 golem, mengikatnya dengan serangan gencar yang ganas. Namun, dia membayar mahal untuk mengulur waktu. Sedetik kemudian, serangan lain melewati pertahanannya, meninggalkan celah yang dalam pada armor hitamnya. Dan kemudian yang lain, dan yang lainnya. Debu rubi mengalir turun seperti darah. Dengan seringai yang mengerikan di wajah pucatnya, Sunni bergegas mencapai penjaga ke-7 dari Star Sigil. Kai mendekati masa gelap dari daging yang patah dan kabel besi yang mengerang, merasakan tetesan darah yang dingin jatuh di wajahnya. Mengubah sudut terbangnya untuk bergerak sejajar dengan tanah, dia mengatupkan giginya dan menyerang dengan pedangnya. Bilah falkata yang berat bertabrakan dengan kawat besi dan dengan mudah membelahnya. Jaring ini dibuat dari logam tipis yang sama dengan jaring laba-laba besi. Dengan demikian, itu tidak bisa menahan ketajaman senjatanya, memori, yang dinaikkan hampir ke Ascended Rank oleh Crown of Dawn yang ajaib. Namun, tangannya tidak sekuat itu. Bahkan dengan intinya yang dipenuhi dengan esensi jiwa, Kai masih saja seorang penidur. Begitu dia mengenai jaring, rasa sakit yang tajam menusuk pergelangan tangannya. Dia berteriak, tetapi tidak membiarkan pedang itu jatuh dari tangannya. Hampir saat potongan panjang muncul di jaring, banyak mayat jatuh melalui celah tersebut. Kai telah memilih target serangannya dengan hati-hati. Memastikan bahwa hujan makhluk mimpi buruk yang mati akan jatuh di hamparan karang merah tua yang kosong di antara barisan pemanah yang sebagian besar masih utuh dan sisa-sisa barisan depan yang terlibat dalam huru-hara yang mengerikan. Tapi ini tidak cukup. Jumlah mayat yang jatuh terlalu kecil untuk menghilangkan tekanan dari jaring yang runtuh. Melesat di udara, Kai berbelok dan terbang kembali. Beberapa saat kemudian, dia melakukan serangan lain. Potongan kedua muncul di internet, memotong yang pertama. Dengan suara yang aneh dan merdu, 4 bagian segitiga dari jaring runtuh, menciptakan corong lebar tempat banjir bangkai yang berdarah jatuh.
bahkan lebih lambat bergulir dalam depresi yang baru terbentuk, akhirnya membiarkan sinar matahari kembali ke medan perang. Dan melalui celah itu, dia melihat langit sekali lagi. Sebagian besar makhluk mimpi buruk yang terbang telah dibunuh oleh para pemanah, dengan hanya beberapa yang masih berusaha tanpa hasil untuk menembus jaring. Tapi jauh di atas mereka, 5 titik gelap masih berputar-putar di awan. Begitu Kai melihat mereka, rasa dingin menggigil di sekujur tubuhnya. Karena rasanya mereka juga melihatnya. Sesaat kemudian, utusan-utusan itu mematahkan simetri lingkaran mereka yang sempurna dan terjun ke bawah. Tidak, mata Kai melebar. Melewati celah, dia menghentikan kemampuan aspeknya dan membiarkan kelembaman menariknya ke bawah. Sesaat kemudian, dia mendarat di karpet monster mati dan mati-matian mencari anak panah yang menancap dari tubuh. Merobek 1, 2, 3. 5 di antaranya dari daging makhluk mimpi buruk, dia secara bersamaan memanggil busurnya. Dia akan mengumpulkan lebih banyak, tetapi tidak ada waktu lagi. Segera setelah busurnya berkelok-kelok dari percikan cahaya, Kai mendorong dirinya dari karpet bangkai dan melesat ke atas. Lalu, dia melihat ke atas. 5 utusan menara yang menakutkan sedang turun ke arahnya, angin bersiul melalui bulu hitam mereka yang mengerikan. Kelaparan dan kegilaan membara di mata mereka. Untuk beberapa alasan, rasanya seolah-olah langit sendiri jatuh menimpanya. Terbang menuju monster jatuh, Kai mati-matian menarik busurnya dan menembakkan anak panah ke arah mereka. Lalu 2, 3, 4, dan akhirnya 5. Pada saat itu, utusan Tuhan cukup dekat untuk melihat setiap detail dari tubuh pucat mereka yang menjijikkan. Panah yang ditembakkan Kai adalah yang biasa-biasa saja, dan karenanya tidak dapat melakukan banyak kerusakan pada kekejian yang mengerikan ini. Kecuali diarahkan dengan sempurna oleh Master Haluan. Kelimanya menghantam pangkal salah satu sayap utusan Tuhan, merusaknya cukup untuk membuat makhluk keji itu jatuh, lepas kendali. Kai mengelak ke samping, melewatkan yang kedua hanya beberapa meter. Yang ketiga sekarang berada tepat di atasnya, paruhnya terbuka dengan gembira. Saat itulah Kai melakukan tembakan keenamnya. Hanya saja kali ini, panah yang dia kirim terbang sama sekali tidak biasa. Itu adalah panah darah. Memori hitam yang mengerikan melesat di udara dan mengenai utusan Tuhan tepat di matanya, tenggelam begitu dalam sehingga hanya fletchingnya yang tersisa. Monster yang mengerikan itu tiba-tiba tersentak, lalu jatuh. Suara merdu mantra bernyanyi di telinga Kai, "Kamu telah membunuh monster jatuh, terkutuklah." Tapi dia tidak punya waktu untuk mendengarkannya. Menggunakan tubuh makhluk yang baru saja dia bunuh sebagai tameng, Kai menghindari serangan messenger keempat. Tapi yang terakhir tiba-tiba muncul tepat di depannya, membuat Kai tidak punya jalan untuk mundur, tidak ada harapan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sudah terlambat. Paruh hitam yang menakutkan melesat ke depan. Evie melakukan yang terbaik. Dia benar-benar melakukannya. Tetapi pada akhirnya, hanya ada begitu banyak yang bisa ditanggung seseorang. Setelah selamanya menolak untuk menyerah, ditutupi luka yang mengerikan, dia membuat kesalahan. Itu bahkan bukan kesalahan. Hanya kegagalan tubuh yang tak terelakkan membuat terlalu banyak rasa sakit. Setelah memberikan pukulan mematikan lainnya, dia mencoba menghindari monster yang menyerang. Tetapi pada saat yang paling genting, kakinya yang dianiaya tiba-tiba lemas. Dengan teriakan singkat, Evie tersandung dan jatuh ke tanah. Makhluk itu tidak memberinya kesempatan untuk berdiri lagi. Itu melompat ke atas pemburu, menekannya ke tanah.
Yang dia punya waktu hanyalah mencengkeram rahang monster itu agar tidak menutup kepalanya. Evie ingin membuang kekejian yang berat itu darinya, tetapi sesaat kemudian, yang lain melompat ke atasnya, rahang bawahnya menggigit bahunya. Dan kemudian lagi, dan lagi, dan lagi. Segera, dia dimakamkan di bawah tumpukan makhluk mimpi buruk yang hiruk-pikuk, gigi tajam tenggelam ke dalam dagingnya. Sakit, sakit sekali. Evie menggertakkan giginya, mengingat. Seperti apa rasanya, melihat cahaya yang jauh dan murni itu. Shadow Slave Bab 327 Pengepungan Menara Merah 3. Di saat-saat terakhir, golem karang itu bergerak, menghilang dari pandangan Sunny. Sepersekian detik kemudian, itu terwujud beberapa langkah jauhnya, tepat di luar jangkauan Midnight Sun. Bajingan, sudah terlambat untuk mengubah arah serangannya. Ditarik ke depan dan ke bawah oleh inersia, Sunny terpaksa menyelesaikan tebasan ke bawah dan tersandung, jatuh dengan satu lutut. Dia menemukan dirinya dalam posisi berbahaya, terbuka lebar untuk serangan dan dengan sedikit kemampuan untuk bermanuver. Simulakrum sesat dari Tuhan menjulang di atasnya, tubuhnya yang kuat memancarkan rasa kekuatan yang mengerikan. Di dahi makhluk buatan itu, sebongkah karang yang dipoles bersinar dengan cahaya merah pekat. Cahaya itu tampaknya menyedot kehidupan dari semua yang ditimpanya. Merasakan kelemahan yang tiba-tiba merasuki tubuhnya, Sunny menggertakkan giginya dan berlari ke samping. Sepersekian detik kemudian, kepalan Tuhan menembus udara dengan suara retak dan menghancurkan tanah, mengirimkan hujan puing-puing beterbangan ke segala arah. Memutar tubuhnya, Sunny berputar dan memberikan pukulan backhand bahkan sebelum kakinya menyentuh tanah. Bilah tachi menggores Vambrace dari armor golem, meninggalkan bekas luka di dalamnya. Namun, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan. Mendarat dan meluncur kembali di karang, Sunny mendorong tangannya ke depan dan menerbangkan Moonlight Shot ke wajah golem. Makhluk itu dengan mudah menepisnya dengan tangannya. Namun, pada saat itu, Sunny sudah dekat, memberikan dorongan tinggi dengan Midnight Shot. Segera setelah Lord bergerak untuk membelokkan pedang keras itu, dia mengubah arah serangannya dan mengubahnya menjadi tebasan horizontal yang ganas. Menggunakan setiap bagian terakhir dari kemahiran dan kehebatannya, Sunny menjatuhkan hujan serangan pada golem itu. Dia bergerak dengan kecepatan dan ketangkasan yang mencengangkan, serangan dan langkahnya mengalir mulus dari satu ke yang lain. Seolah-olah seluruh serangan itu hanyalah satu gerakan yang mengalir dan terus-menerus. Tapi tidak peduli seberapa cepat dan terampilnya dia, semuanya ternyata sia-sia. Tuhan jauh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih kuat. Meskipun dia untuk sementara terpaksa berkonsentrasi hanya pada pertahanan, setiap detik yang berlalu berarti malapetaka bagi Sunny. Karena di suatu tempat di belakangnya, Sein perlahan dihancurkan oleh 6 golem lainnya. Dan begitu dia jatuh, dia akan mati. Terkutuklah kamu! Berhenti sejenak, Sunny memberi kesempatan pada kekejian karang untuk menyerang. Tinjunya melesat ke arah dadanya dengan kecepatan yang mengerikan. Memutar badannya, Sunny menghindari pukulan itu dan menangkap tangan golem itu di antara tubuh dan lengannya. Posisi ini tidak memberinya keuntungan apapun, karena makhluk itu jauh lebih kuat darinya. Sebaliknya, itu melumpuhkan salah satu tangannya dan memaksanya melepaskan gagang pedang tengah malam dengan tangan lainnya. Tapi itu memberi Sunny pembelian. Lord mengangkat tinjunya yang kedua, siap menghancurkan tengkorak manusia dengan satu serangan maut. Tinggi di langit di atas medan perang, Kai hanya beberapa saat lagi akan mati.
Dia telah melukai salah satu utusan, membunuh yang lain, dan menghindari dua utusan lainnya. Tapi yang terakhir sekarang menimpanya, dan tidak ada jalan keluar. Waktu terasa melambat. Dengan mata terbuka lebar ketakutan, dia menatap paruh makhluk mengerikan yang mendekat dengan cepat. Tidak peduli seberapa cepat Kai, dia tahu kali ini, dia tidak akan bisa menghindari ajalnya. Kalau saja dia punya 1 detik lagi, sepersekian detik, bahkan, sadar sepenuhnya bahwa itu sia-sia, Kai mengubah arah pelariannya. Terlepas dari itu semua, dia setidaknya harus mencoba. Tapi itu sia-sia, sampai pada saat terakhir, sesuatu melintas di udara dan bertabrakan dengan paruh hitam utusan Tuhan, membuatnya sedikit melenceng. Itu memberi Kai sepersekian detik yang dia doakan. Memutar tubuhnya, dia membiarkan paruhnya melewati hanya beberapa sentimeter darinya, menabrak sisi utusan Tuhan dan memantul darinya, lalu terhuyung-huyung melewati awan. Rapier ramping dan anggun tiba-tiba muncul di sampingnya dan kemudian berputar di sekelilingnya, memotong belalang hitam menjadi 2. Dengan gagangnya menghadap Kai dan ujungnya ditujukan pada siapa saja yang berani menyerangnya, penari pendiam itu meluncur di udara, membentuk bola pertahanan dari baja tajam di sekitar pemuda itu. Terlepas dari sifatnya yang tidak bernyawa, rapier terbang entah bagaimana berhasil menyampaikan perasaan protektif yang jahat, sombong, dan pemarah. Menatap Eko yang elegan, Kai hanya bisa tersenyum. Terima kasih, Casey. Di medan perang yang berlumuran darah, sebuah bukit kecil monster bergerak dan bergeser. Setiap makhluk mengerikan di dalamnya bernafsu untuk mencicipi daging orang yang terkubur di bawahnya. Sepertinya tidak ada harapan. Tapi apa itu harapan? Harapan adalah sesuatu yang sudah lama ditinggalkan Evie. Dia tidak membutuhkannya. Yang dia butuhkan hanyalah atap di atas kepalanya, makanan lezat di piringnya, dan sensasi berburu. Kesenangan yang tak terlukiskan menjadi sehat, kuat, dan hidup. Dengan sedikit kebanggaan sesat bercampur untuk membumbui segalanya. Dia belum mau mati, tidak seperti ini, tidak tanpa memberikannya satu pertarungan terakhir. Tiba-tiba, suara teredam bergema dari bawah bukit monster. Itu adalah geraman geram, penuh amarah, pembangkangan, dan keinginan putus asa untuk bertahan hidup. Sesaat kemudian, bukit itu bergetar. Dan kemudian meledak, tubuh makhluk mimpi buruk terbang menjauh dan berguling-guling di tanah. Menegangkan otot-ototnya sampai rasanya akan meledak, dan kemudian melewatinya, Evie mendorong beban yang luar biasa itu dengan bahunya yang perkasa dan muncul dari masa kekejian yang mendidih. Dia masih memegang rahang makhluk pertama yang melompat ke atasnya dengan tangannya yang berdarah. Dengan gerakan kejam, dia mencabik-cabiknya dan membuang tubuh yang rusak itu ke samping. Tinjunya melayang di udara, menghancurkan tengkorak seseorang. Evie telah kehilangan zenith saat di suatu tempat, tapi itu tidak penting lagi. Dengan geraman binatang, dia berputar dan bertarung, membunuh satu demi satu monster dengan tangan kosong. Dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan mundur. Dia tidak akan. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi yang menyerangnya. Evie tidak tahu kenapa. Sejujurnya, saat itu, dia tidak bisa melihat banyak. Penglihatannya kabur, dan perlahan menjadi gelap. Bertemu dengan kurangnya perlawanan, dia terhuyung-huyung dan jatuh berlutut. Dia mencoba menarik napas, tetapi ada sesuatu yang menghalangi tenggorokannya, dan ada yang salah dengan paru-parunya. Dia tidak bisa. Ini adalah akhirnya, kurasa. Melalui kabut gelap yang kabur, Evie tiba-tiba melihat sosok yang bersinar mendekat.
Dia tersenyum. Apakah itu kamu, putri? Ah, aku benci mengakuinya. Tapi aku tidak berpikir aku bisa. Semakin sulit untuk membentuk pikiran. Evie menghela napas, lalu memejamkan mata, siap menyerah pada kenyamanan yang terlupakan. Tapi kemudian, dua tangan dingin dengan lembut menyentuh wajahnya, dan api putih yang memurnikan mengalir ke seluruh tubuhnya, menghilangkan rasa sakit dan penderitaannya. Sunni terjerat dengan Tuhan, tangan kekejian itu terjepit di antara lengan dan tubuhnya. Namun, golem itu tampaknya tidak terlalu peduli. Sebaliknya, itu mengangkat tinjunya yang lain dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, tangan kosong Sunni melesat ke depan. Meraih sepotong karang merah yang bersinar dengan jari-jarinya, dia berusaha selama sepersekian detik. Dan kemudian merobeknya dari dahi makhluk itu. Permata yang dipoles keluar dari daging karang makhluk mengerikan itu, menyeret benang merah yang tak terhitung jumlahnya bersamanya. Sunni menarik sekuat tenaga lalu memelintir tangannya, memaksa benang merah putus. Sesuatu retak di dalam tubuh tuan yang mengancam itu, dan dia tiba-tiba terhuyung. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan ini, Sunni melepaskan tangan golem itu, mengangkat Midnight Shot tinggi-tinggi di atas kepalanya, lalu melancarkan tebasan ke bawah yang menghancurkan. Bilah taci bertabrakan dengan karang merah dan menghancurkannya, mengubah sosok Lord yang menjulang tinggi menjadi hujan pecahan yang hancur. Shadow Slave Bab 328 Pengepungan Menara Merah 4. Ditinggalkan di atas gundukan karang merah tua yang tinggi, Cassie berdiri sendirian dalam kegelapan. Sekarang penari pendiam telah meninggalkan sisinya, dia kembali ke dirinya sebelumnya. Hilang. Lemah. Takut. Benar-benar tak berdaya. Ketiadaan yang menindas mengelilinginya dari semua sisi. Tapi ketiadaan itu penuh dengan suara. Itu membengkak dengan hiruk-pikuk yang memekakkan telinga dari serangan gerombolan mimpi buruk. Cassie mendengar lolongan, geraman, jeritan tidak manusiawi, jeritan, dan gesekan kitin. Dia mendengar dentang baja dan suara daging tercabik-cabik. Dia juga mendengar suara manusia yang tak terhitung jumlahnya memanggil segala jenis dewa yang bisa menyelamatkan mereka. Penuh amarah, penderitaan, keberanian, ketakutan, tekad, kesedihan, kekuatan, ketidakberdayaan, harapan, iman, keputusasaan, ketidakpercayaan. Dia mendengar mereka sekarat. Berdiri di atas itu semua, Cassie menggigil. Dia ingin menekan tangannya ke telinganya, tapi tidak jadi. Penglihatannya yang mengerikan menjadi kenyataan. Dan dia kembali tersesat dalam kegelapan. Sama seperti sebelumnya. Lebih buruk dari sebelumnya. Hampir seperti pada hari pertama di negeri terkutuk, terlantar, tanpa cahaya ini. Di neraka yang terlupakan ini. Saat itu, dia menemukan dirinya terdampar di gundukan karang yang sama. Hanya yang mengelilinginya adalah laut yang gelap dan bukan segerombolan makhluk mimpi buruk. Tapi Cassie tidak tahu itu. Dia tidak tahu di mana dia berada, dan apa yang bersembunyi di kegelapan tanpa batas. Dia hanya tahu bahwa dia sendirian, dan tak berdaya. Bahwa dia akan mati dalam kehampaan yang sepi dan dingin itu. Dia telah menyerah. Duduk di karang yang keras, dia memeluk lututnya dan berusaha untuk tidak menangis. Ditinggalkan dan dilupakan, dia menunggu kematian. Tapi bukannya mati, suara dingin dan acuh tak acuh keluar dari kegelapan. Apa yang sedang kamu lakukan? Begitulah cara dia bertemu Nevis, yang menyelamatkan dan melindunginya sejak saat itu. Bahkan tanpa meminta imbalan apapun,
Tidak sebelum, dan tidak setelah mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh aspek Casey. Hanya karena dia ingin. Nevis membawanya keluar dari kegelapan dan menghancurkan penjara kesepiannya yang pahit dan mencakup segalanya. Bagaimana Casey bisa membayar hutang itu? Dan kemudian, dia bertemu Sunny. Sunny yang manis, yang berpura-pura tidak berperasaan dan kejam, tetapi sebenarnya perhatian dan baik hati. Dan kemudian, dia harus membuat pilihan. Dan sekarang, dia harus hidup dengan pilihan itu. Atau mati bersamanya. Saat Casey berdiri, mendengarkan suara pembantaian, tiba-tiba embusan angin menggoyang rambut pirangnya yang indah. Dia tersentak, dan perlahan berbalik menghadap angin. Sesaat kemudian, wajahnya memucat, dan bibirnya bergerak sedikit. Tidak. Ditinggal sendirian, jauh dari pertempuran dan siapapun yang bisa mendengarnya, Casey menutup matanya dan berbisik ke dalam kehampaan, badai. Ada badai. Tentara pemimpi menjadi jauh lebih kecil, tetapi masih bertahan. Faktanya, itu perlahan mendorong gerombolan Nigma Creatures kembali. Saat barisan pemanah kehabisan panah dan amunisi. Mereka yang tidak memiliki kenangan yang cocok untuk menggantikannya memanggil senjata jarak dekat mereka dan bergabung dengan barisan depan, memperkuat jumlah mereka yang semakin berkurang. Para pengrajin telah melakukan hal yang sama, meninggalkan mesin pengepungan mereka dan melemparkan diri mereka ke dalam wadah pertempuran. Gerombolan mimpi buruk, sementara itu, telah menghabiskan cadangan tubuh segar yang tampaknya tak ada habisnya. Dengan tidak ada lagi kekejian yang melintasi jembatan karang merah dan menerjang ke depan untuk bergabung dengan pembantaian itu, masanya perlahan semakin menipis. Dengan Changing Star berperan sebagai inti formasi manusia yang tak tergoyahkan dan mengumpulkan petarung di sekelilingnya. Dengan Evie mengulur-ulur waktu seluruh gerombolan untuk memberikan sisa waktu manusia untuk memperbaiki pelanggaran di garis pertahanan mereka, selama beberapa menit. Aliran pertempuran membeku dalam keseimbangan yang rapuh. Dua kekuatan yang berlawanan tampaknya akhirnya berimbang. Yang diperlukan manusia untuk mengubah keseimbangan itu menjadi keuntungan mereka adalah satu dorongan terakhir yang hebat. Ayo, pegang kuat, nyalakan apimu sendiri, ikuti api abadi. Saat beberapa orang berteriak, merasa bahwa nasib pertempuran ini akan diputuskan, embusan angin tiba-tiba bertiup di atas medan perang. Membawa serta bau garam. Cahaya meredup sedikit. Melihat ke barat, mereka tiba-tiba tersandung dan membeku selama beberapa saat. Wajah mereka menjadi seputih salju. Di balik Crimson Spire, dinding kegelapan yang tak tertembus perlahan melahap dunia. Itu mendekati medan perang dengan kecepatan yang mengerikan, banyak sambaran petir menerangi kedalamannya yang ganas. Badai akan datang. Saat semakin dekat, permukaan air hitam yang berputar di sekitar pulau menara Siklop tiba-tiba bergetar. Dan kemudian, ia mulai merangkak ke atas. Pertama perlahan, lalu semakin cepat dan semakin cepat, pusaran air hitam membengkak dan bergerak maju, menelan koral merah 1 meter demi 1 meter, luasnya yang gelap naik dan mendidih. Laut terkutuk datang untuk melahap Forgotten Shore. Monster yang menjaga Crimson Spire, bagaimanapun, tidak bereaksi dengan cara yang sama seperti Nigma Creatures biasa. Alih-alih bergegas pergi untuk mencari perlindungan, mereka melolong dan menjerit dalam kemenangan yang menakutkan, dan kemudian menabrak Dreamer Army dengan kemarahan baru. Ekspresi teror dan keputusasaan muncul di wajah orang-orang. Tapi tidak ada tempat untuk mundur, tidak ada tempat untuk lari. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri dan melawan. Bahkan ketika tanah di bawah kaki mereka menjadi licin dan licin, tertutup lapisan tipis air hitam.
Bahkan ketika air terus naik, kamu telah membunuh yang terbangun. Bayanganmu, Anda telah menerima. Berputar segera setelah sisa-sisa Lord hancur ke tanah, Sunni berlari menuju 6 golem yang tersisa untuk memperkuat Sein yang rusak parah. Dia tidak mendengarkan mantra, mengambil hanya satu informasi dari kata-katanya, golem karang adalah dari peringkat bangkit. Masuk akal. Sama seperti Valen Tyrant tidak seharusnya dapat membuat antek-antek dengan peringkat yang sama, Valen Terror kemungkinan besar juga tidak mampu melakukan hal seperti itu. Sebelumnya, konstruksi karang cukup cepat dan kuat untuk membuat Sunni berpikir bahwa mereka adalah makhluk jatuh. Tapi itu hanya efek dari permata profan yang terbakar di dahi Sang Bhagava. Sama seperti Downsat yang mampu meningkatkan Awaken Memories ke batas Ascended Rank, begitu pula Lord meningkatkan kekejian sesamanya, membawa kekuatan mereka mendekati kekuatan Valen. Tapi sekarang setelah dia dihancurkan, augmentasinya menghilang bersamanya. Sunni yakin dengan kemampuannya untuk menghabisi 6 makhluk mimpi buruk yang terbangun. Sebagian besar, saat dia berlari, embusan angin kencang tiba-tiba menerpa punggungnya, hampir membuat Sunni tersandung. Apa-apaan? Melemparkan pandangan ke atas bahunya, dia menatap langit, matanya melebar. Dinding kegelapan yang tak berujung menabrak Crimson Spire dan menelannya, membuat seluruh dunia menjadi hitam. Tertegun, Sunni mengertakkan gigi dan berpaling darinya, rasa takut yang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Terkutuklah semuanya. Shadow Slave Bab 329 Pengepungan Menara Merah, 5. Di depannya, Sein hampir tidak bisa bertahan hidup. Armornya rusak dan diwarnai merah oleh debu merah yang mengalir dari selusin luka mengerikan. Visor helm hancur, bersama dengan sisi wajahnya. Salah satu mata rubinya hilang, digantikan oleh lubang hitam bergerigi. Saat dia berlari, hantaman ganas dari pedang Knight melewati pertahanan Shadow dan menggigit lengan perisainya, memotongnya di siku. Sein terhuyung-huyung dan dengan canggung menyerang dengan pedangnya. Kemudian, dia mundur selangkah dan jatuh dengan satu lutut. Sosok-sosok golem yang mengancam menjulang di atasnya, mendekat untuk memberikan pukulan terakhir. Palu perang pembangun bangkit, siap untuk jatuh seperti pembawa kehancuran. Tombak pemburu terbang ke depan seperti predator lapar. Shadow sedikit memiringkan kepalanya dan menghadapi kematiannya. Wajah pualamnya yang sangat cantik tampak tenang dan acuh tak acuh. Senjata dari konstruksi profan tercermin dalam satu matanya yang tersisa, tumbuh lebih besar dan lebih besar saat mereka semakin dekat. Tapi pada akhirnya, yang berhasil mereka tembus hanyalah kekosongan. Orang suci yang terluka menghilang ke dalam bayang-bayang, dipanggil kembali ke dalam api hitam yang memelihara inti Sunni pada detik terakhir. Pada saat berikutnya, dinding kegelapan menelan ruang kosong di depan Crimson Spire, membawa serta hujan deras dan angin topan. Badai sekarang menimpa mereka. Keenam golem bertahan selama beberapa detik, menatap bentangan badai yang mengerikan. Mereka tenggelam ke dalam kegelapannya, dengan hanya kilatan petir langka yang menerangi dunia. Dinding hujan sangat tebal sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat apapun melaluinya. Tiba-tiba, mereka melihat sedikit gerakan ke kiri dan dengan cepat berbalik, siap menyerang musuh. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Namun, sesaat kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba gemetar, dan kemudian jatuh ke tanah, kepalanya terbang ke dalam kegelapan. Kilatan pedang yang telah memenggalnya begitu cepat dan tidak terduga sehingga tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk bereaksi. Itu juga datang dari arah yang salah.
Golem berputar dan mengangkat senjata mereka. Tetapi bukannya musuh, yang mereka lihat hanyalah kunai berat yang muncul dari dinding kegelapan dan mengenai leher salah satu dari mereka. Pukulan itu cukup kuat untuk membuat golem terhuyung-huyung, tapi tidak terlalu berbahaya. Kekejian yang terluka hanya mengangkat tangannya dan mencabut belati dari daging karangnya. Namun, seperti yang terjadi, sosok pembunuh yang berdiri di belakang golem lainnya tiba-tiba jatuh berlutut. Sesaat kemudian, kepalanya perlahan meluncur dari lehernya dan jatuh, memperlihatkan potongan yang sempurna dan halus. Sunni, yang bersembunyi di kegelapan, memamerkan giginya dengan seringai ganas. "Ini wilayahku, bajingan. Anda adalah tamu saya sekarang. 2 mati, 4 lagi." Menyadari bahwa musuh mereka mampu bersembunyi dalam bayang-bayang dan melihat dalam kegelapan, para golem mengubah taktik mereka. Ksatria, orang asing, dan pemburu itu bergeser untuk berdiri dalam lingkaran, melindungi pendeta dengan tubuh mereka. Sementara itu, priestess mengangkat tangannya ke langit. Pada saat berikutnya, cahaya yang menyilaukan melesat ke segala arah dari telapak tangannya yang terbuka, memperlihatkan Sunni, yang hanya berjarak beberapa meter dari mereka dan bersiap untuk meluncurkan serangan lain. Kutukan. Di medan perang berdarah, sisa-sisa tentara pemimpi dikepung dari semua sisi. Mereka terus berjuang dengan tekad yang hancur, meninggalkan semua ketakutan dan keraguan. Meskipun air hitam sudah cukup tinggi untuk mencapai lutut mereka, manusia terus melawan gerombolan makhluk mimpi buruk yang hiruk-pikuk. Membunuh 3 untuk setiap satu dari mereka yang terbunuh oleh kekejian yang mengerikan. Diterangi oleh pancaran cahaya Changing Star, tidak satu pun dari mereka yang mencoba lari. Sebaliknya, mereka dengan gigih berdiri tegak dan bertarung. Beberapa tersenyum, dan beberapa bahkan bernyanyi. Semakin banyak dari mereka jatuh, menghilang selamanya di bawah permukaan dingin laut terkutuk, air hitam terus naik. Tinggi di langit di atas medan perang, Kai dan penari pendiam terbang melalui jaring petir, menghindari serangan 3 utusan menara yang tak kenal lelah. Monster mengerikan jauh lebih cepat dan lebih kuat dari mereka berdua, tetapi harus mengandalkan sayap mereka untuk mendorong tubuh besar mereka di udara. Baik Kai dan Beck-nya yang anggun terbang berkat kemampuan magis, dan dengan demikian, bisa bermanuver lebih baik daripada kekejian bersayap. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa masih ada yang hidup. Saat Kai mengelak dan menghindari serangan gencar dari serangan mematikan, dia melempari utusan Tuhan dengan tembakan tepat dari busurnya. Namun, tidak ada yang seberuntung yang pertama. Panah hitam menggigit daging monster yang kuat berulang kali, meminum darah mereka, tetapi semua yang dicapai hanya memperlambat mereka sedikit. Tapi dia tidak peduli. Dia tidak pernah berharap untuk mengalahkan pembawa berita yang mengerikan dari Spire, untuk memulai. Dia hanya ingin menjauhkan mereka dari orang-orang yang bertempur di lapangan. Selama dia bisa. Terbang menembus badai, berjuang melawan tekanan angin yang menghancurkan dan menghindari sambaran petir, Kai mengertakkan gigi dan terus melakukan hal itu. Tidak berhenti bahkan sedetik pun setelah posisinya terungkap, Sunni menerjang ke depan dan memberikan dorongan cepat, mengarah ke golem terdekat ksatria. Makhluk itu bergerak, menangkis bilah Midnight Shot dengan parodi karang dari senjata mulia. Sekarang setelah Lord dihancurkan, makhluk buatan menjadi jauh lebih cepat dan kuat. Mereka tidak lebih baik dari pemulung karapas, atau mungkin perwira. Hampir tidak lebih kuat dari Sunni sendiri, berkat bayangannya. Namun, mereka hanyalah monster, sedangkan dia adalah sesuatu yang jauh lebih mematikan.
seorang anak dari pinggiran yang menghabiskan 1 tahun penuh berjuang untuk hidupnya di kedalaman neraka. Dia memiliki keterampilan, kejelasan, dan keinginan membunuh manusia. Membiarkan pecahan tengah malam meluncur di sepanjang bilah pedang musuhnya, Sunni maju selangkah dan mengangkat tangannya. Tachi mengubah sudutnya dan kemudian dengan mudah bergerak melewati pertahanan Knight, menusuk lehernya. 1 putaran, dan itu terbang keluar dari daging golem, menghancurkan setengah dari lehernya dalam prosesnya. Melanjutkan gerakannya, Sunni menghantamkan tinjunya dan gagang Midnight Shot ke wajah golem itu dengan kekuatan yang cukup untuk mematahkan separuh sisanya. Kamu telah membunuh. Menggunakan gerak kaki yang membumi yang telah dia pelajari dalam pertarungan yang tak terhitung jumlahnya dengan Shadow Sein. Dia dengan cepat memposisikan dirinya kembali dan memblokir serangan tombak pemburu. Orang asing itu masih berusaha melewati pendeta untuk bergabung dalam pertarungan. Sunni telah merencanakan untuk menggunakan ini untuk keuntungannya sejak awal. Sebelum lawannya saat ini dapat bereaksi, Sunni melancarkan serangan balik yang mematikan, memotong salah satu lengannya. Sesaat kemudian, dia menarik Tachi ke belakang, mendorongnya ke depan, menusuk dada pemburu, dan kemudian menariknya ke atas, membelah makhluk terkutuk itu. Kamu telah membunuh yang terbangun. Pendeta menerjang ke depan, ingin mencabik-cabiknya dengan tangan kosong, tetapi tiba-tiba ditarik kembali oleh tali tak terlihat yang melingkari lehernya di beberapa titik dalam pertarungan. Hanya itu yang dibutuhkan Sunni. Saat potongan karang jatuh ke tanah, mantra berbicara sekali lagi, kamu punya. Dengan kematian pendeta, orang asing itu ditinggalkan dalam kegelapan sekali lagi. Dia ragu-ragu dan mengangkat perisainya, melihat ke tempat di mana musuh berada beberapa detik yang lalu dan mendengarkan suara air melalui badai yang menderu. Namun, di detik berikutnya, sesuatu berdesir di belakangnya. Orang asing itu berputar dan memberikan tebasan horizontal lebar dengan pedangnya, tapi kemudian berhenti, menatap ke bawah. Tangan pedangnya hilang, terpotong bersih di pergelangan tangan. Kemudian, sesuatu mengguyur hujan dan melesat di sekujur tubuhnya. Golem itu terhuyung-huyung, lalu jatuh, hancur menjadi 2 saat jatuh. Terengah-engah, Sunni menurunkan Midnight Shot dan melihat ke 6 tumpukan karang merah yang menghilang di bawah air hitam di depannya. Lalu, dia meludah. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa menyakiti bayanganku, bajingan? Berbalik, dia melihat sambaran petir menghantam gerbang raksasa Crimson Spire. Busur listrik menari-nari di permukaan batunya dan kemudian menghilang, meninggalkan pijaran cahaya hantu di belakang mereka. Hanya bentuk ke-7 bintang yang terus bersinar, seolah penuh energi. Mencengkeram dadanya yang terbakar, Sunni memandangi air hitam yang sudah setinggi lututnya dan menuju ke puncak menara. Shadow Slave Bab 330 Pengepungan Menara Merah, 6. Saat tentara pemimpi tenggelam dalam air laut terkutuk yang naik dan gelombang monster yang tak pernah puas, Sunni mendekati Menara Merah. Jauh dari mereka semua, benar-benar sendirian, tenggelam dalam kegelapan yang menderu. Dia berjuang melawan massa gelombang hitam yang mendidih dan angin topan untuk menyeberang beberapa meter terakhir yang memisahkannya dari sigil bintang bersinar yang terukir di gerbangnya. Akhirnya, tangannya menyentuh permukaan batu kuno yang dingin. Menyeka air hujan dari wajahnya yang pucat, Sunni menatap bentuk-bentuk bercahaya dari 7 bintang. Pekerjaan yang lebih baik ini. Memanggil kunci Oaut yang pertama, dia menunggu sejenak, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam jurang hitam lubang kunci. Dipisahkan darinya oleh hamparan luas lautan kegelapan yang membengkak,
Sleeper yang masih hidup mati-matian melawan gerombolan monster yang maju. Air hitam sudah mencapai pinggang mereka, sehingga sulit untuk bergerak. Tentara berusaha mundur ke lereng Karang Merah Tua, tetapi laut yang mengejar jauh lebih cepat dari mereka. Changing Star masih membunuh satu monster demi satu, pancarannya hanya tumbuh lebih terang di neraka yang mengerikan dari badai yang ganas. Tetesan air hujan menguap saat menyentuh kulitnya yang cemerlang, pijarannya membuat sambaran petir yang melengkung tampak pucat dan suram. Tiba-tiba, riak yang hampir tak terlihat mengalir di permukaan air hitam. Embusan angin dingin bertiup di atas Forgotten Shore, mengirimkan rasa menggigil di hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Pindah ke bintang berikutnya, Sunny memanggil kunci kedua dan memasukkannya ke lubang kunci. Tidak ada hal buruk yang terjadi, jadi dia berjuang melewati air untuk mencapai yang ketiga. Mengerikan. Seperti apa bentuknya? Apa yang bisa lebih mengerikan daripada situasi saya saat ini? Seolah-olah untuk menjawab pertanyaannya, di suatu tempat di belakangnya. Sebuah tentakel hitam tiba-tiba muncul dari gelombang yang mendidih dan membabi buta melayang di udara. Menabrak gunung karang, dengan mudah menghancurkannya. Hujan puing jatuh ke air. Sesaat kemudian, banyak orang lain mengikuti yang pertama. Menyadari perkembangan baru ini melalui mata bayangannya, Sunny mengumpat. Aku dan mulutku yang besar. Untungnya, tentakelnya agak jauh, di suatu tempat di dekat sisa-sisa 7 golem yang telah dia bunuh. Tapi saat laut naik, mereka mulai bergerak perlahan ke arahnya. Buru-buru memasukkan kunci ketiga, Sunny berlari ke bintang keempat. Sumpah kunci lain meluncur ke kuncinya. Air sekarang bahkan lebih tinggi, memaksanya berjuang melawan beratnya. Embusan angin kencang menerpa punggung Sunny, hampir membuatnya menabrak gerbang batu dengan kepala lebih dulu. Saat dia memasukkan kunci kelima ke dalam lubang kunci, tentakelnya sudah sangat dekat. Terkutuklah semuanya. Sunny memasukkan kunci sumpah ke-6 ke lubang kunci dan terjun ke air hitam, berenang menuju yang terakhir. Hanya beberapa saat sebelum kumpulan tentakel yang berputar turun ke arahnya, dia menemukan bintang terakhir yang bersinar dan memasukkan kunci ketujuh ke tengahnya. Tiba-tiba, dunia bergetar. Seluruh Forgotten Shore bergetar. Di medan perang, manusia yang masih hidup membeku sesaat, dikejutkan oleh perubahan mendadak yang mengguncang dunia. Serangan angin yang ganas mereda. Banjir hujan yang deras berhenti. Raungan petir yang terus-menerus dan memekakkan telinga menjadi sunyi. Badai yang mengerikan itu tampaknya telah berakhir secara tiba-tiba seperti yang terlihat, menghilang ke dalam kehampaan seperti fata morgana yang rapuh. Bahkan makhluk mimpi buruk yang menyerang mereka tersandung dan berhenti sejenak, menatap ke langit. Dan kemudian, selubung awan yang gelap dipecah oleh sinar matahari yang menyilaukan. Begitu itu terjadi, air hitam yang gelisah berhenti naik, lalu mengalir terbalik. Laut terkutuk itu mundur. Omong kosong. Begitu Sunny memasukkan kunci sumpah terakhir ke kunci ketujuh, seluruh Crimson Spire bergidik. Suara yang tak terlukiskan datang dari kedalamannya, bergema menembus kegelapan badai seperti desahan berat dan sedih. Dan kemudian, gerbang raksasa terbuka. Lempengan batu kuno raksasa bergerak untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Masalahnya adalah, gerbang terbuka keluar, menabrak Sunny dan menyeretnya melewati masa air hitam dengan kecepatan yang mengerikan. Pukulan tak terduga membuatnya terlempar dan hampir membuatnya tenggelam. Belum lagi fakta bahwa itu sangat menyakitkan. Gerbang pembuka membawanya menjauh dari tentakel terkutuk, setidaknya.
Setelah beberapa saat, Sunni terlempar ke lereng gundukan karang yang tinggi. Batuk beberapa kali, dia dengan lelah merangkak beberapa meter ke atas, lalu jatuh di permukaan karang yang kasar dan berbalik. Apa yang dilihat Sunni membuatnya berkedip, lalu membuka matanya lebar-lebar dan menatap tak percaya. Laut gelap tersedot ke dalam Spire. Air hitam mengalir terbalik, mengalir deras ke ambang pintu yang sangat besar. Tentakel yang berputar dan makhluk mengerikan yang mereka miliki terbawa oleh arus itu, menghilang ke dalam kegelapan itu juga. Hal yang aneh adalah, jumlah air yang masuk ke Crimson Spire jauh lebih besar dari yang seharusnya. Sunni berharap melihatnya mengisi menara siklop, tetapi sebaliknya, itu mengalir begitu saja ke dalam dan sepertinya menghilang. Seolah ditelan oleh Spire dan dibuang ke kedalaman bumi. Beberapa saat kemudian, tuas laut yang gelap mulai turun. Badai mereda, dan selubung awan yang tak tertembus terkoyak, memungkinkan sinar matahari menerangi dunia sekali lagi. Dan dalam beberapa menit, laut terkutuk itu tidak ada lagi. Sunni menatap permukaan jernih karang merah tua yang tertutup gelombang hitam belum lama ini. Lautan gelap tanpa dasar hilang tanpa jejak. Bahkan pusaran air hitam yang mengelilingi pulau itu sudah tidak ada lagi, memperlihatkan parit yang dalam, tidak rata, dan kosong. Kemudian, Sunni menatap ke langit, di mana matahari putih yang ganas melayang tepat di atas ujung Crimson Spire. Sebuah pikiran tertegun memasuki benaknya. Apakah kita melakukannya?